guys, Jepang itu nggak cuma bangun tembok raksasa aja buat lawan tsunami. Tapi mereka juga punya sistem deteksi yang canggih loh. Di seluruh Jepang ada Halo guys, awal tahun ini terjadi gempa besar berkekuatan 7,6 skala Richter di Jepang. Tapi nggak cuma gempa aja, Jepang juga diterjang tsunami setinggi 5 meter. Menurut Kyodo News, bencana ini memakan korban jiwa hingga 202 orang. Sementara 102 orang lainnya masih hilang. Kita juga harus mengapresiasi kehebatan Jepang dalam menghadapi gempa dan tsunami. Hampir semua negara mengakui bahwa jumlah korban jiwa akan jauh lebih banyak lagi jika bencana ini terjadi di negara lain. Lantas, sebenarnya apa yang bikin Jepang beda? Well guys, kita bakal bahas ketangguhan Jepang melawan tsunami dalam video kali ini. Tembok raksasa anti tsunami. Guys, tahu nggak sih, Jepang itu dikenal sebagai salah satu negara yang paling siap menghadapi tsunami. Ini terjadi karena pada tahun 1933, mereka kena tsunami besar. Bencana inilah yang mendorong mereka untuk membangun tembok raksasa buat menahan tsunami, dan pembangunannya dimulai dari akhir tahun 1950-an. Tapi waktu terjadi tsunami di tahun 2011, tembok yang mereka bangun itu ternyata nggak cukup kuat guys. Tembok itu dirancang buat menahan gelombang sampai 8 meter. Tapi ternyata gelombang tsunami di tahun 2011 tingginya mencapai 12 sampai 15 meter. Jadi, meskipun tembok itu berhasil mengurangi kekuatan tsunami, tapi tetap aja tsunami itu berhasil menerobos dan merusak apa aja yang di jalurnya. Ini kemudian jadi pelajaran berharga buat Jepang, bahwa mereka perlu terus mengupdate dan memperkuat sistem pertahanan mereka terhadap bencana alam seperti tsunami. Hai guys, tahu nggak sih kenapa di Jepang sering banget terjadi tsunami? Yuk kita bahas bareng. Tsunami itu gelombang besar di laut yang terjadi gara-gara ada gempa bumi di dasar laut. Nah, Jepang ada di tempat yang namanya Cincin Api Pasifik. Di situ, lempeng-lempeng tektonik pada bertemu dan sering bikin gempa bumi serta aktivitas seismik lainnya. Parahnya lagi, Jepang gak cuma berada di Cincin Api Pasifik aja loh guys. Negara ini juga dikelilingi 3 lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Pasifik, lempeng Filipina, dan lempeng Eurasia. Karena adanya interaksi antar lempeng ini, Jepang jadi punya resiko tinggi kena gempa bumi dan juga tsunami guys. Terus kenapa sih tsunami di Jepang itu bisa parah banget dampaknya? Ternyata karena pantai-pantai di Jepang kebanyakan dangkal guys. Jadi gelombang tsunami ini bisa cepet banget merambat ke daratan dan punya kekuatan yang besar. Makanya jika dibandingkan dengan negara lain, Jepang punya potensi lebih tinggi untuk kena gelombang tsunami yang lebih tinggi. Dan dampaknya bisa lebih parah kalau bencana itu sampai terjadi. Selanjutnya, Jepang juga punya kapsul penyelamat tsunami yang super canggih. Saking canggihnya, ada kapsul yang bisa menampung sampai 10 orang loh guys. Di dalamnya tersedia sabuk pengaman 4 poin buat pastiin tuh semua orang tetap aman di tempatnya. Nah, di kapsul ini juga ada tempat penyimpanan buat makanan, minuman, dan barang-barang penting lainnya yang dibutuhin penumpang. Jadi, kalau misalnya terjebak nih di dalam kapsul, penumpang nggak usah khawatir lagi soal kebutuhan dasar. Soal keamanan, kapsul-kapsul ini udah diuji dengan berbagai cara, termasuk drop test, di mana mereka dijatuhkan dari ketinggian tertentu atau dijatuhi beban berat. Dan kerennya lagi nih guys, kapsul ini bisa balik lagi ke posisi semula kalau kebalik di air. Jadi kalau misalnya kapsul kebalik karena ombak atau arus, bisa balik lagi ke posisi yang benar. Keren gak tuh?
Di dalam kapsul juga ada sistem sinyal darurat, jadi kalau kapsul terbawa arus dan jauh dari tempat asalnya, petugas penyelamat bisa lebih mudah untuk menemukan mereka. Dan kalau perlu keluar, penumpang bisa milih mau keluar lewat pintu utama atau lubang darurat yang ada di atas kapsul. Guys, kalian pasti ingat atau mungkin pernah dengar nih tentang tsunami Tohoku di Jepang pada tahun 2011 kan? Itu adalah salah satu dari banyak tsunami yang pernah terjadi di Jepang. Dan serius deh, itu adalah salah satu yang paling dahsyat. Gempa bumi yang memicunya itu kuat banget, sampai 9,1 skala Richter, dan bikin tsunami setinggi 40 meter di prefektur Iwate. Bayangin aja guys, gelombang setinggi itu. Akibatnya tentu tragis banget. Lebih dari 18.000 orang meninggal dunia, dan beberapa ribu diantaranya nggak pernah ditemukan. Terus, lebih dari 12.000 rumah juga hancur guys. Tsunami-nya bukan cuma merusak kota aja, tapi juga menonaktifkan sistem keamanan di PLTN Fukushima Daiichi yang akhirnya memicu bencana nuklir terbesar di Jepang. Dan soal kerugian, nggak main-main guys. Tsunami itu bikin kerugian sampai 220 miliar US dollar atau sekitar 1.900 triliun rupiah. Itu membuatnya menjadi salah satu bencana alam termahal sepanjang sejarah. Makanya Jepang memutuskan untuk membangun teknologi yang lebih canggih lagi untuk menghadapi tsunami. Guys, Jepang itu nggak cuma bangun tembok raksasa aja buat lawan tsunami, tapi mereka juga punya sistem deteksi yang canggih loh. Di seluruh Jepang ada 80 titik yang dipasangi sistem pendeteksi tsunami. Plus, mereka juga pasang buoy di sekitar Samudra Pasifik. Buoy ini bisa ngasih info tentang tsunami sebelum bencana itu benar-benar terjadi. Caranya gimana? Buoy ini bisa mengedeteksi perubahan di laut, terus kasih peringatan dini kalau beneran ada tsunami yang bakal terjadi. Di dasar laut ada alat yang mengukur tekanan gelombang. Buoy ini bisa ngasih info tentang tsunami sebelum bencana itu benar-benar terjadi. Alat ini cepet banget ngedeteksi perubahan dan langsung ngirim info ke buoy di permukaan laut. Terus dari situ datanya dikirim ke jaringan satelit. Jadi mereka bisa tahu seberapa besar tsunami yang bakalan terjadi, dari mana asal gelombangnya, dan berapa lama lagi tsunami itu akan datang. Tapi guys, itu belum semuanya loh. Jepang juga punya teknologi komputer super canggih untuk mengidentifikasi bencana tsunami. Mereka punya superkomputer yang namanya Fugaku yang kecepatannya gila-gilaan. 2,8 kali lebih cepat dari superkomputer Summit buatan IBM. Fugaku bisa mengolah data lebih dari 415 kuadriliun komputasi per detik. Bayangin aja. Fugaku juga bisa menganalisa data dari tsunami-tsunami sebelumnya. Bahkan bisa buat simulasi dengan 20.000 skenario berbeda pasca tsunami. Dengan superkomputer ini, pemerintah Jepang bisa merencanakan dan membangun struktur pelindung di area pesisir menjadi lebih efektif lagi tentunya. Setelah tsunami 2011 yang gila-gilaan itu, Jepang jadi makin serius banget belajar dari pengalaman. Mereka nggak cuma duduk diam, tapi langsung beraksi. Pemerintah Jepang ngucurin dana sebesar 12 miliar US dollar atau sekitar 174 triliun rupiah buat memperbaiki dan bangun ulang tembok tsunami yang baru. Dan ini bukan tembok sembarangan guys. Panjangnya sampai 400 km di sepanjang pantai timur laut Jepang. Tembok baru ini didesain buat nahan tsunami yang lebih dari yang sebelumnya. Dulu mereka ngebangun tembok cuma di beberapa area tertentu aja. Tapi sekarang mereka memperluas sampai ke seluruh area pesisir termasuk yang tidak dihuni orang. Tingginya kira-kira 14 meter, lebih tinggi dari yang lama. Selain buat melindungi, tembok ini juga punya tujuan buat melemahkan kekuatan gelombang tsunami. Jadi kalau ada tsunami lagi, penduduk punya lebih banyak waktu buat menyelamatkan diri mereka.
Bagian bawah temboknya lebar dan dinding di dalamnya diperkuat, jadi bisa menyerap dampak gelombang yang lebih baik dan tentunya gak gampang runtuh. Di beberapa tempat, tembok ini juga didukung oleh pondasi yang kedalamannya sampai 25 meter di bawah tanah. Dan di bagian belakangnya punya lebar sekitar 40 meter.